Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita ingin berbicara tentang pondasi agama atau pondasi keberagamaan kita. Ini menjadi kajian penting bagi kita-kita yang merupakan dangkal pengetahuan agama kita, atau bagi kita-kita yang sebenarnya terkadang sulit memutuskan apa yang harus kita lakukan ketika kegagalan datang, ketika kekecewaan datang, ketika kepemilikan kita hilang yang seharusnya menjadi milik kita selamanya, tetapi terkadang tanpa kita kehendaki hilang. Juga sebaliknya, tanpa kita kehendaki juga sesuatu yang menguntungkan kita juga datang. Pondasi keagamaan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berbicara atau ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Karena kata-kata tauhid itu berasal dari kata-kata ahad, wahid, wahidun satu, tunggal, esa. Jadi ilmu yang berbicara tentang Allah itu diawali dengan ilmu tauhid, ilmu yang berbicara tentang bagaimana mengenal Allah dalam keesaannya, yang kita sebut juga dengan ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana kita mengenal Allah. Al-Quran surat Al-Ikhlas adalah satu surat yang kalau kita pahami maknanya merupakan perkenalan Allah kepada manusia tentang dirinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dimaknai ayat ini, hai Muhammad, jika orang-orang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu tidak ada satu apapun yang menyerupai, yang mirip dengan Allah tersebut. Ini adalah makna dari ayat tersebut. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya Allah itu karena dia tidak punya garis keturunan ke atas, ke bawah, ke samping, maka Allah itu adalah tunggal. Arti tunggal tidak berbilang. Kemudian Allah itu menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang ada di alam ini yang menyerupainya. Artinya
kita diajarkan untuk berpikir tentang Allah dimulai dari kegaiban Allah. Dimulai dari kegaiban Allah. Kita yakin bahwasanya Allah itu gaib, tidak nampak, tidak ada dalam pikiran kita, tidak terdetik dalam bayangan kita. Kemudian diakhiri juga dengan pemikiran tentang Allah, bahwasanya Allah itu secara zat tidak ada dalam benak, tidak ada dalam pikiran kita, tidak ada suatu zat apapun yang terlintas dalam kepala kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai orang yang beriman, orang yang harus meyakini adanya Allah. Bagaimana kita cara meyakini adanya Allah? Ulama membuat 3 kelompok ilmu tauhid. Yang pertama disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini, kata-kata uluhiyah berasal dari kata-kata lahu. Artinya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di dalamnya itu merupakan milik Allah. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun yang bukan milik Allah. Itu adalah lahu. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Semuanya menjadi milik Allah. Esa dia dalam kepemilikan. Esa artinya tunggal dia dalam kepemilikan terhadap semua yang ada di alam ini. Diri kita termasuk. Apapun yang ada di dalam diri kita, penglihatan kita, penciuman kita, rasa pedas, rasa asin, rasa pahit yang kita miliki itu adalah milik Allah. Warna kulit yang kita miliki, besar badan, kecilnya badan, semua yang ada di dalam diri kita adalah milik Allah. Semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Karena semuanya adalah milik Allah, maka dia disebut dengan keesaan Allah dalam kepemilikan. Manusia dalam hal ini hanya berfungsi. Kalau kita katakan Allah dalam hal ini berfungsi meminjamkan milik Allah. Apa yang dimiliki oleh Allah, kita pinjam dari Allah. Allah menitipkan sesuatu ke dalam diri kita. Allah menitipkan suara, Allah menitipkan napas, Allah menitipkan pendengaran. Yang titipannya itu satu saat akan diambil. Kenapa diambil? Karena milik Allah. Dia satu saat nanti akan diambil. Apakah diambil secara cepat? Apakah diambil nanti waktu yang lama? Itu rahasia Allah. Kenapa tidak dikatakan bahwasanya kapan hal yang dimiliki, yang dititipkan dalam diri kita itu, kenapa tidak disebutkan kapan itu diambil? Ya, supaya kita selalu menjaganya. Kita selalu menjaga penglihatan kita. Kita selalu menjaga nyawa yang ada di dalam diri kita. Kita selalu menjaga pendengaran kita. Kenapa harus kita jaga? Karena kita belum tahu kapan semua itu akan diambil. Tapi kalau seandainya Allah mengatakan kepada kita, nanti tahun 2024 bulan Januari tanggal 1, nyawa yang kamu miliki, nyawa yang saya titipkan, kata Allah, kepada kamu saya ambil. Ya tentu mungkin dari sekarang kita tidak perlu ibadah.
tidak perlu salat, dan seterusnya. Nanti ketika dekat dengan tanggal 1 tahun 2024 kita mulai tidak keluar-keluar dari masjid untuk beribadah. Kita tidak perlu lagi berusaha untuk dunia. Kenapa? Karena kita sudah tahu tanggal hal yang dimiliki dari Allah itu diambil dari kita. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan ilmu tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid yang disebut dengan rububiyah. Rabbi. Rabbi itu maknanya adalah penciptaan. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Kalau tadi kita katakan itu adalah kepemilikan Allah, maka boleh jadi orang akan katakan kepemilikan itu bukan ciptaan. Tetapi dalam hal Allah, bahwasanya semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Semua. Arti semua itu tidak ada satu pun di dunia ini yang bukan Allah yang menciptakan. Termasuk seperti yang saya sebutkan tadi, ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Termasuk diri kita, harta yang kita miliki, semuanya adalah ciptaan Allah. Manusia tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk menciptakan apapun. Makanya dari zaman dahulu orang tidak akan pernah mampu menciptakan nyawa, sehingga dalam keilmuan keislaman disebutkan manusia itu hanya menemukan. Apa yang sudah diciptakan oleh Allah ditemukan oleh manusia. Kita tidak punya kewenangan untuk menciptakan. Nyawa yang ada di dalam tubuh kita, yang kita pinjam dari Allah, yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita, itu adalah ciptaan Allah. Badan kita semuanya adalah ciptaan Allah. Rezeki yang kita miliki adalah ciptaan Allah. Tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menciptakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifah. Arti al-asma adalah nama. Di dalam Al-Quran disebutkan ada asmaul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang disebut dengan asmaul husna. Kemudian Allah itu mempunyai sifat. Mempunyai sifat-sifat. Mungkin dalam kajian-kajian kita, bacaan-bacaan kita diajarkan oleh ulama bahwasanya Allah itu mempunyai nama sebanyak 99. Allah itu mempunyai sifat 20. Pengetahuan kita tentang nama-nama Allah, pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah, itu disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu yang berbicara tentang keesaan Allah. Ingat, secara zat Allah tidak mengizinkan kita untuk berfikir, karena memang tidak ada dalam benak kita bahwasanya zat Allah. Tetapi kita harus katakan bahwasanya Allah itu ada. Ingat, dalam benak kita zatnya tidak boleh terbayang apapun. Karena kalau terbayang sesuatu tentang zat Allah, sedangkan Allah sudah katakan lam yakul walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan apapun, dengan makhluknya. Al-mukhalafatuhu lil hawadis, beda dengan yang lain.
Tidak ada dalam benak kita. Ini diajarkan. Walaupun dikatakan memang harus dalam sifatnya wujud. Ada. Allah itu ada. Seolah-olah kalau kita membuat sebuah ilustrasi, kalau kita memperkenalkan orang, kalau orang kita sudah tahu. Artinya sudah tahu, kita mulai dari atas sampai ke bawah, kita bisa bayangkan, itulah orang. Walaupun dengan bentuk yang berbeda, walaupun dari warna kulit yang berbeda, walaupun dari warna rambut yang berbeda. Tetapi kita bisa bayangkan, kalau kita bayangkan, kita perkenalkan orang tentang orang lain, lalu kita menyebut, saya punya atau saya mengenal seseorang. Kenapa? Bagaimana orangnya? Kita akan tanya, bagaimana orangnya? Orangnya baik, orangnya cantik, orangnya lemah lembut, orangnya mempunyai kasih sayang, orangnya adil. Lalu terbayang dalam benak kita, kayaknya yang Anda bilang itu adalah perempuan. Lalu ditambahkan lagi, dia adalah perkasa, dia adalah kuat, dia adalah tangguh. Lalu terbayang, tadi perempuan, kok perempuan ada yang perkasa, kok perempuan ada yang kuat, lalu kita merasa ragu. Tapi sepanjang itu kita bayangkan manusia, kita masih bisa membayangkannya. Tetapi kalau Allah, tidak ada dalam benak kita. Sehingga Allah itu, karena dia tidak sama dengan siapapun, dia tidak bisa dikatakan laki-laki dan dia juga tidak bisa dikatakan perempuan. Karena sifat-sifat yang ada pada Allah itu sempurna dalam keesaannya, tidak hanya memiliki sifat umpamanya lemah lembut, tetapi juga Allah itu memiliki sifat keperkasaan. Ini yang harus kita ketahui untuk menguatkan pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah. Mungkin sekarang banyak di antara orang-orang muda, bisa kita katakan, atau juga orang-orang yang sudah tua, mungkin belum pernah mendengarkan atau sudah mulai jarang dibicarakan tentang ketauhidan. Bahkan ada sebahagian orang, kita katakan ilmuwan, ulama, mereka tidak berani berbicara tentang tauhid. Kenapa tidak berani berbicara tentang tauhid? Ya, dia menganggap itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Sesuatu yang sulit dipahami. Sesuatu yang apabila dibicarakan, dikaji, nanti jangan-jangan menjadi salah. Sehingga tidak ada pembicaraan tentang itu, mengakibatkan banyak orang tidak lagi kenal dengan Allah. Tidak lagi tahu tentang bagaimana sifat, bagaimana tentang nama-nama Allah. Sehingga dia tidak tahu apa sebenarnya fungsi dari sifat, apa sebenarnya makna dari nama. Kendati pun itu kita bicarakan, kita bahas, kita kaji di dalam Al-Quran. Karena itu para generasi muda, marilah kita memahami kembali, mengkaji ulang untuk memperkuat pondasi keagamaan kita. Kenapa? Karena majunya teknologi, beragamnya fenomena yang ada dalam masyarakat sering membuat kita goyah keimanan kita. Kenapa? Karena tidak ada sebuah keyakinan di dalam diri kita
bahwasanya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Tidak ada sebuah keyakinan dalam diri kita bahwasanya semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada keyakinan itu. Sehingga fenomena kehidupan dunia itu membuat keimanan kita goyah, kadang-kadang lari kepada ketidakberimanan, tetapi kita menganggap itu sebagai sebuah permasalahan yang biasa. Kita tidak menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Sebagai contoh sederhana dalam fenomena kehidupan generasi muda. Kalau kita tanya, maaf bahasa saya, kepada orang-orang, setelah tamat kamu sekolah, mau jadi apa? Setelah kamu tamat kuliah, mau jadi apa? Oh ya, saya mau jadi pegawai. Saya mau jadi polisi. Saya mau jadi ini. Lalu, apa yang harus kamu siapkan? Nah, ketika kita berbicara pekerjaan itu, kita meyakini, kita percaya bahwasanya menurut kita itu perbuatan itu diciptakan oleh manusia. Kita baru dapat pekerjaan karena manusia. Kita punya peluang kerja karena manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu, setiap manusia itu mempunyai fasilitas untuk hidup. Semua manusia itu pasti wa ma min dabbah. Semua yang melata, yang hidup di bumi ini rezekinya pada Allah. Tetapi terkadang kita tidak yakin dengan itu. Lebih yakin kepada manusia. Kamu bisa menjadi ini apabila saya yang mengurusnya. Apabila saya yang mengaturnya. Akhirnya keagamaan kita, keimanan kita mulai goyah dalam kehidupan keseharian. Karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, para pengkaji, para pencinta keilmuan, marilah kita tanamkan kembali. Kita ulang kembali kajian-kajian ketauhidan kita sehingga menguatkan agama kita dan tidak akan goyah bagaimanapun badai, bagaimanapun pengaruh dari luar diri kita. Karena keyakinan kita kuat, kita akan tetap teguh dengan keimanan kita bahwasanya Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah satu dalam kepemilikan, satu dalam penciptaan, yang mempunyai sifat dan yang mempunyai nama. Demikianlah, mudah-mudahan kajian ini memberi manfaat untuk kita. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.